krisis iklim. Boleh ada yang angkat tangan? Mahasiswa-mahasiswi? Apa dampak yang paling real, yang paling nyata hari ini dari perubahan iklim, bahkan dikategorikan sekarang sebagai krisis iklim? Extreme weather, global warming. Boleh? Silakan. Ada yang bisa ngasih mic? Pak Pandu mana? Boleh. Izin Pak. Terima kasih. Untuk yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar, kebetulan saya berasal dari Pangandaran, yakni yang sebagian masyarakat di sana adalah sebagai nelayan. Krisis iklim ini mengakibatkan salah satunya tidak menentunya jadwal mereka melaut, ada perubahan-perubahan. Kemudian juga Pak, biasanya musim-musim ini sudah agak bergeser. Biasanya zaman dulu orang tua kita bilang kalau bulan yang berakhiran dengan ber itu musim hujan. Tapi ternyata tidak selamanya sekarang September, Oktober, November itu turun hujan juga. Jadi banyak yang berubah sehingga mereka juga agak perlu menyesuaikan dengan perubahan iklim. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Nama saya Sukarsini Pak, kebetulan saya juga penata pertanahan, tugas belajar dari Kementerian ATR BPN juga. Terima kasih. Terima kasih. Mana souvenirnya? Oke. Ada lagi? Boleh. Mana tadi? Mana Pandu ya? Jalan-jalan sini dulu. Jalan-jalan sini. Ya, dikasih. Ya, saya Tertia Maulidia dari Magister Kenotariatan Unpad tahun 2024. Mungkin meneruskan dari teteh yang sebelumnya, selain cuaca yang tidak menentu, climate crisis juga dampaknya adalah dia akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu ada kemungkinan untuk auzubillah terendam gitu Pak, karena adanya kemungkinan kenaikan permukaan air laut. Begitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa namanya? Tertia Maulidia. Oke, terima kasih. Ada lagi yang warna biru, mahasiswi. Oke, boleh. Tadi yang hijau sudah, yang biru sekarang. Oke, baik, perkenalkan nama saya Rebecca Stindaun. Mungkin dampak dari climate crisis ini salah satunya adalah juga puting beliung akibat kenaikan suhu di atas dan di bawah. Selain itu juga kita bisa melihat banyaknya kebakaran hutan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, dan ini kita bisa lihat sangat merugikan bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Jawabannya bagus-bagus dan relevan. Ya, memang itulah yang akan kita hadapi bersama sebagai warga dunia. 250.000 kematian setiap tahun. 1/4 juta setiap tahun. Dari tahun 2030 hingga 2050 disebabkan oleh malnutrisi, malaria, diare, heat stress, dan lain sebagainya. Ini yang paling nyata, kalau panasnya tidak terkontrol, naik terus suhu bumi,
maka kita akan menghadapi ini. Yang kedua, kelaparan akan meningkat hingga 20% akibat pemanasan global. Yang ketiga, mempengaruhi 10% dari total nilai ekonomi global. Dan yang paling terdampak adalah negara-negara di kawasan Asia. Karena mayoritas atau ekonominya ditopang oleh sektor pertanian, agrikultur. Ini akan mengurangi 18% dari nilai global. Kemudian yang terakhir, diprediksi ada 2,3 miliar orang akan menghadapi kelangkaan air. Ada 2,3 miliar orang akan menghadapi kelangkaan air. 2,3 miliar orang mengalami kelangkaan air. Kalau tadi penduduk dunia hingga 10 miliar, berarti kurang lebih berapa persen ini? 20 hingga 25%, betul? Artinya secara statistik 1 dari 5 orang, 1 dari 4 orang itu menghadapi kelangkaan air bersih. Apakah ini tidak mengkhawatirkan? Gimana? Mengkhawatirkan? Oleh karena itu kita harus do something. Yang berikutnya tentang geopolitik dan juga keamanan global. Kita tahu saat ini dunia juga terus menghadapi ketegangan geopolitik. Apa itu geopolitik? Ada yang bisa jawab? Geopolitik. Sederhananya adalah politik yang dihadapkan pada kondisi geografi. Posisi sebuah negara dihadapkan dengan negara-negara di sekitarnya. Indonesia, negara di kawasan Asia Tenggara, diapit oleh apa? 2 benua, 2 samudra, betul? Apa artinya? Artinya Indonesia juga punya nilai strategis. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu ada kerentanan. Nah, di dunia kita tahu saat ini perang antara Rusia dengan Ukraina belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Korban terus berjatuhan. Belum lagi kita bicara apa yang terjadi di Palestina dan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Belum lagi kita bicara di Indo-Pasifik, di kawasan kita sendiri ada konflik di semenanjung Korea, ada konflik terkait dengan isu kedaulatan Taiwan, ada konflik di Laut Cina Selatan. Itu semua mengharuskan kita untuk melihat bagaimana Indonesia bisa mempertahankan kedaulatan kita dan juga menjadi bagian dari solusi perdamaian dunia. Saya lanjutkan. Di kawasan kita potret sekarang, khusus di kawasan kita, ini juga tidak sedikit sebetulnya, walaupun ASEAN juga bisa dikatakan dalam kondisi yang relatif stabil, aman, damai, tapi tidak boleh merasa selamanya kan begitu. Karena ada beberapa flashpoint, ada beberapa titik yang bisa menyebabkan konflik dan bahkan perang di kawasan kita sendiri. Negara-negara barat juga membuat yang namanya aliansi pertahanan di selatan kita.
dan seterusnya yang kita anggap penting untuk kita cermati. Saya lanjutkan, bicara tentang ancaman keamanan non-tradisional, itu bukan hanya antar militer negara, tetapi juga antar, saya ulangi, kejahatan-kejahatan yang lintas batas. Contohnya masih saja ada ancaman terorisme, ada piracy, ada illegal trafficking, ya, apakah itu human trafficking atau drugs trafficking dan lain sebagainya. Termasuk yang sering menjadi ancaman saat ini adalah cyber security. Oleh karena itu kita harus juga memiliki kesiapan menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional seperti ini. Saya lanjutkan, di bidang ekonomi global juga terus menghadapi tantangan. Kita tahu sering terjadi instabilitas ekonomi, gangguan terhadap supply chain, pasokan rantai supply yang diakibatkan oleh konflik maupun perang di dunia. Ya, ketika terjadi perang di Ukraina dan Rusia, pasokan gandum terganggu, menjadi mahal sekali dan lain sebagainya. Apalagi kita berharap Indonesia ke depan semakin tumbuh ekonominya, investasi semakin mengalir. Nah, ini semua yang bisa membuat kita bisa melesat dan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau tidak, sulit. Dan artinya dapat disimpulkan dunia kita semakin vulnerable, semakin rentan, semakin tidak pasti, uncertain, semakin kompleks dan juga semakin penuh dengan ketidakjelasan. Oleh karena itu, maka kita semua harus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi dunia yang seperti ini. Saya lanjutkan. Lalu apa cita-cita dunia? Dunia tentu juga punya idealisme. Kita seringkali berhimpun dalam perserikatan bangsa-bangsa, berhimpun dalam berbagai arsitektur dunia. Ada G20, ada APEC, ada berbagai format lainnya. Nah, SDG, ada yang tahu SDG? Sustainable Development Goals, ada berapa? Hah? Ada 17. Ada yang tahu apa saja? Yang paling inilah, paling mendasar. Bisa dilihat nggak depan? Ya, ada dari agenda pertama tentang mengeradikasi kemiskinan sampai dengan yang paling terakhir membangun partnership, membangun cooperation antar bangsa dan negara agar menghadirkan solusi yang baik untuk dunia. Nah, saya potret saja beberapa yang paling menjadi prioritas. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan dan juga kelaparan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bisa diakses oleh semua warganya. Tidak melihat status sosial, tidak melihat dari mana ia berada, tapi healthcare, education for all. Yang berikutnya, bicara tentang gender equality. Ini menjadi norma, bukan lagi menjadi isu. Tetapi ya seharusnya memang di setiap negara gender equality itu diprioritaskan. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa kembali
bagaimana protection of environment kita ini benar-benar didahulukan agar bumi kita benar-benar bisa tetap nyaman bagi generasi penerus kita. Nah, setelah mengetahui cita-cita di dunia, cita-cita kita apa? Apa cita-cita Indonesia? Indonesia Emas 2045. Ada yang bisa angkat tangan seperti apa Indonesia Emas 2045? Apa yang dibayangkan oleh adik-adik tentang Indonesia Emas 2045? Boleh angkat tangan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari Universitas Pajajaran. Jadi dalam pemikiran saya Indonesia Emas 2045 itu di mana terdapat dalam UUD yang memajukan kesejahteraan bangsa yang paling utama dan mencerdaskan ketertiban umum. Mungkin di situ, Pak. Itu, Pak. Apa yang dibayangkan 2045 tuh namanya siapa? Rizky Akbar. Rizky Akbar. Pengen Indonesia kayak gimana 2045? Bebas korupsi, apa ya? Bebas nepotisme juga, dan tidak kekurangan dalam hal pangan dan sumber daya alam, dan bisa mengatasi bencana-bencana lainnya dalam baik. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Makasih, tepuk tangan juga buat. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo coba gini. Di luar dari think outside the box. Tantang pikiran kita, daya kritis kita, pengen kayak apa sih Indonesia? Kenapa 2045 by the way? Silakan. Kenapa 2045 dan apa yang dibayangkan 2045 itu gitu? Karena sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus punya mimpi besar dulu kan? Kita harus punya sesuatu yang kita ingin capai. Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Menteri. Perkenalkan, nama saya Kezia Agrarianti. Mungkin nama saya agak mirip dengan nama kementerian yang sedang Bapak pegang sekarang. Mungkin kalau Bapak mengajak untuk saya dream big, apa yang akan saya picture of Indonesia di tahun 2045? Mungkin sederhananya, saya sebagai generasi yang mungkin tadi Bapak bertanya, Pak, kenapa 2045? Mungkin karena saya dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini merupakan generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di negara tersebut. Dan jika saya boleh sebagai salah satu calon pemimpin yang nanti mungkin akan memegang Indonesia di saat 2045, saya berani untuk bermimpi untuk Indonesia akan menjadi negara yang maju, yang mandiri, yang berkompeten, dan juga bisa menjadi pedoman maupun negara-negara yang bisa dilihat dan dicontoh oleh negara lain. Mungkin sekian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Bagus. Seratus tahun sejak Indonesia merdeka, 2045. Berapa tahun lagi dari sekarang? 21 tahun, betul? Insya Allah kita semua umur panjang ya. Adik-adik usianya berapa nih rata-rata?
Ada yang 18 tahun? 19? 20? Ya. Iya. Ada yang usianya 24 tahun di sini? Atau 25 tahun? Iya. Bayangkan 21 tahun ke depan, usianya berapa coba? Kalau ditambah sendiri, ada yang usianya 46 tahun di tahun 2045, artinya seperti saya saat ini. Bayangkan, tadi benar, generasi kalianlah yang pada saat itu akan mengawaki negeri ini dan akan memimpin kita semuanya. Tentu masih ada yang senior-senior, tapi sebagai generasi yang menjadi backbone dari pembangunan di tahun 2045, maka kami generasi, kalau boleh dikatakan yang lebih dulu ini, punya kepentingan untuk mempersiapkan kalian semua, untuk mempersiapkan generasi emas yang bukan hanya siap tapi juga benar-benar bisa membawa Indonesia maju. Pertanyaannya, apakah kalian siap? Waduh, kok suaranya nggak ada nih. Siap nggak? Nah, gitu dong suaranya. Mampu nggak kira-kira? Optimis nggak? Kalau kalian siap, insya Allah Indonesia emas. Kalau kalian tidak siap, Indonesia cemas. Ya dong. Masa kita pengen hidup dalam kecemasan? Kita ingin hidup dalam keemasan. Nah, lalu apa Indonesia Emas 2045? Tadi sudah dijawab bahwa Indonesia sebetulnya diproyeksi. Ini bukan proyeksinya ATR, ini bukan proyeksinya AHY, ini proyeksi negara melihat Indonesia bahwa di tahun 2045 PDB kita, ekonomi kita itu tembus di angka 9,8 triliun US dollar, nomor 5 di dunia. Saat ini Indonesia masuk sebagai anggota G20 sejak tahun 2008. Kita di peringkat 14, 15, 16 ekonomi. Tapi karena jumlah penduduk kita banyak, ibaratnya kuenya segitu dibagi banyak orang, pasti yang dapat dikit-dikit, betul nggak? Jadi masalahnya bukan hanya di besaran, saya ulangi, bukan hanya kuenya, tapi berapa besar kue itu untuk bisa dibagi untuk banyak orang. Betul? Nah, ini yang menunjukkan income per kapita. Nah, kalau kita punya PDB-nya sekian, produk domestik bruto atau gross national product, GDP, maka kita bisa membagi dan rata-rata per kapita 23.000 hingga 30.000 US dollar. Ini supaya lebih clear lagi, nggak abstrak. Nah, kira-kira ini kalau dirupiahkan berapa? Asumsi $1 15.000. Ayo pegang, cek kalkulatornya. Kalau kita punya pendapatan 30.000 dikali 1.500 berapa?
Berapa? Per tahun. Cukup nggak? Cukup nggak bisa beli sesuatu nggak? Bisa beli banyak kan? Inilah kalau kita bisa mencapai ini berarti kita masuk ke kategori negara maju dengan pendapatan yang tinggi. 80% masyarakat masuk kategori kelas menengah, middle class. Nah, ini proyeksi 2045. Kenyataannya hari ini supaya bisa membayangkan dan membandingkan ya, ini yang masih terjadi. Kita masih di angka sekian. 4.870 US dollar per kapita. Berapa dikalikan 15.000 tadi? Coba. Berapa? Berapa? Jauh kan dibanding tadi kan? Kalkulasi saja apa yang bisa dibeli dengan uang sekian per tahun dibandingkan dengan yang tadi. Untuk pangan, sandang, papan maupun kebutuhan tersier lainnya. PDB kita masih di sini. Tapi kita juga tetap harus punya optimisme. Menuju ke SDG tadi, yang tadi zero hunger, zero poverty, dan lain sebagainya, cita-cita dunia tadi, tinggal 6 tahun lagi. Ke 2030, 6 tahun lagi kan? Dan ke 2045, 21 tahun lagi. Bisa tidak kita mengejar tadi, yang masih ada gapnya antara kondisi hari ini dengan kondisi yang kita tuju? Saya sudah bertanya tadi, mampukah kita? Adik-adik menjawab, kita mampu. Indonesia saat ini dikaitkan dengan SDG, kita baru di peringkat 78. Walaupun ada peningkatan, bagus. Ini peningkatan yang tidak mudah juga, terus meningkat. Tapi kita harus terus mengejar ketertinggalan kita. Setuju? Sedangkan berbicara tentang apa saja yang sudah on the track, yang sudah baik, atau yang kategorinya ada peningkatan secara moderat, tidak signifikan sekali, dan ada yang stagnan, nggak kemana-mana. Nah, bisa dilihat, saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh, tetapi yang ada di sini yang perlu kita tingkatkan. Ya. Termasuk bagaimana healthcare kita lebih baik lagi, ya Pak Rektor kan dokter Pak ya, itu harus lebih bagus lagi pelayanan kesehatan kita, medical treatment, termasuk juga fasilitas harus semakin baik dan lain sebagainya. Skor negara kita rata-rata 69,4 sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor Asia Timur dan Asia Selatan. Nah, ini yang stagnan, yang perlu lebih kuat lagi, termasuk tentang kelaparan, dan ini benar-benar harus disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan strategis ke depan. Saya lanjutkan. Kalau dihadapkan pada Human Development Index, ada yang pernah baca apa itu indeks pembangunan manusia? Indeks pembangunan manusia, Human Development Index, artinya sebuah indeks, sebuah indikator berapa baik kualitas kehidupan manusia. Dilihat dari aspek pendidikannya, kesehatan, dan juga kesejahteraannya. Indonesia ada di peringkat keberapa?
Di antara negara-negara di dunia, kita di urutan kesekian. Dan di antara negara-negara ASEAN, ada berapa negara ASEAN? Kita di urutan ke-6. Kita disalip oleh Vietnam. Ini apa nih? Ini bisa nggak kita ke sini? Seharusnya tidak kita ke sini. Ya, kita harus bekerja keras. Karena kalau tidak meningkat, artinya pendidikan kita, kesehatan kita, kesejahteraan kita berada di posisi yang tidak baik. Saya lanjutkan. Labor productivity, produktivitas tenaga kerja kita. Apakah sudah produktif kita semua ini? Gimana? Apakah sudah produktif? Kenapa? Ini data ya, ini bukan sesuatu yang asal tulis. Ada data tentang produktivitas tenaga kerja, di mana 1 jam kita berkontribusi pada GDP itu berapa? Nah, negara seperti Singapura 1 jam orang bekerja rata-rata itu berkontribusi atau mengkontribusikan pekerjaan dalam 1 jam itu sekitar 74 US dollar. Tinggi. Indonesia berapa? 14. Malaysia hampir 2 kali lipat dari kita. Ya, artinya kita harus tingkatkan lagi produktivitasnya. Tapi kita optimis karena kita punya sumber daya dan potensi. Optimis? Sumber daya alam kita melimpah, kita kaya, tapi ingat, semua itu ada batasnya. Sumber daya alam kita tak terbatas, jadi ada batasnya. Nggak bisa kita eksploitasi secara ugal-ugalan karena akan habis, dan begitu habis sengsara semua, apalagi anak cucu kita. Nah, ini peta hanya menunjukkan kekayaan alam kita tersebar dari Aceh hingga Papua, tambangnya, kehutanannya, perikanannya, dan semua yang kira-kira memiliki nilai yang tinggi dalam perdagangan internasional. Tapi jangan terjebak, kita hanya mengeruk kekayaan alam kemudian mengekspor begitu saja sebagai bahan mentah. Kita harus bisa meningkatkan value-nya dengan baik. Kemudian SDM. SDM kita juga besar jumlahnya, betul? Apa itu bonus demografi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Mike. Apa itu bonus demografi dan mengapa bonus demografi itu penting? Silakan. Iya, bonus demografi. Namanya siapa? Oke, sebelumnya maaf Pak, saya Irfan Fudiala dari Fakultas Hukum. Sebelumnya izin jawab mengenai bonus demografi. Di suatu negara, bonus demografi dikatakan sebagai rentang umur produktivitas kerja di negara tersebut, dan itu bisa menjadi ancaman sekaligus peluang khususnya untuk Indonesia Emas. Yang perlu selanjutnya ya kita perlu siap akan hal itu gitu Pak. Ya, bonus demografi
Terima kasih, tepuk tangan dulu buat siapa namanya? Irfan. Bonus demografi adalah sebuah keadaan di mana sebuah negara itu punya penduduk yang berusia produktif jauh lebih besar dibandingkan yang tidak produktif. Tahun 2030 hingga 2040 diprediksi Indonesia akan masuk ke masa puncak bonus demografi. 70% dari penduduk kita ketika itu berusia produktif. Relatif muda. Ya, kita lihat komposisi dari generasi milenial, generasi Z, generasi post Gen Z ini akan mendominasi populasi dan demografi Indonesia. Bersyukur, tapi sekaligus tadi benar, bisa jadi bencana jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas manusianya. Saya katakan di depan bahwa bonus demografi bisa jadi bencana kalau nggak dibarengi dengan bonus kompetensi. Lalu peran dan kontribusi kita seperti apa? Tentu teman-teman adik-adik sekalian punya jalur profesi masing-masing. Ada yang di jalur hukum termasuk notaris, ada yang menjadi birokrat nanti, teknokrat, ada yang menjadi TNI, Polri, pekerja ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Apapun kita harus punya peran dan kontribusi yang baik. Saya ingin menjelaskan sedikit sesuai dengan permintaan Pak Rektor tadi, apa peran dan kontribusi Kementerian ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Jadi bicara tanah itu memang sangat mendasar, betul? Hidup di mana kita? Makan dari mana? Kembali kemana kita? Ya, jadi ini penting dan strategis. Tanpa tanah tentu tidak ada makanan, tidak ada energi, tidak ada air bersih tadi. Artinya tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan. Jadi begitu mendasarnya urusan tanah. Tanah nggak akan tambah banyak, betul? Penduduk tambah banyak. Makanya banyak konflik pertanahan, banyak sengketa, banyak tumpang tindih. Karena memang semua memperebutkan sejengkal demi jengkal tanah. Untuk hunian, untuk industri, untuk keberlanjutan kita. Reforma agraria yang dijalankan oleh Kementerian ATR BPN ini sebuah kebijakan yang ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Mengapa? Kalau tanah diatur dengan baik, maka akan menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan untuk semua. Inilah mengapa kami rajin turun langsung ke lapangan. Ini terakhir foto ini di Kupang, Kabupaten Kupang, 1 jam dari kota Kupang. Kami baru saja menyerahkan sertifikat hak milik tanah bagi saudara-saudara kita ex warga atau ex pejuang Timor Timur. Dulu Timor Timur, kemudian memilih bersama kita tahun 99 dan baru bisa kita serahkan sertifikat tanahnya. Ini sekali lagi menunjukkan negara hadir, pemerintah hadir, utamanya untuk meyakinkan agar setiap warga negara punya tanah. Karena tanpa tanah pasti akan terjadi kemiskinan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kakeknya nggak punya tanah, bapaknya nggak punya tanah, anaknya karena nggak diturunkan.
Nah, negara punya kewajiban untuk melakukan yang namanya redistribusi tanah. Termasuk kita ingin mendaftarkan tanah-tanah warga itu agar legal. Ini progres, ini mungkin teknis ya bagi teman-teman Kementerian ATR BPN. Saya rasa ini menjadi target. Hari ini alhamdulillah dari 120 juta target bidang tanah yang harus diselesaikan akhir tahun ini, kita sudah lebih dari 117 juta. Termasuk Jawa Barat, termasuk yang paling banyak, mudah-mudahan bisa segera dituntaskan. Ya. Kemudian sertifikat elektronik, tadi juga didiskusikan. Apa manfaat dari sertifikat elektronik? Kami tengah gencar melakukan yang namanya transformasi digital. Alih media dari buku hijau, sertifikat, menjadi satu lembar kertas, tetapi di situ sudah termuat semua data yang dipersyaratkan bagi legalitas tanah. Dan yang baik adalah dengan sistem digital ini maka harapannya lebih baik terdata dalam database kita, dalam sistem kita, dan mempersempit ruang disalahgunakan, diserobot ataupun dipalsukan oleh oknum mafia tanah. Nah, gencar kita dalam 3-4 bulan terakhir ini peningkatannya lebih dari 40 kali lipat, dan sudah hampir semua kantor pertanahan se-Indonesia yang mampu menyelenggarakan administrasi elektronik, termasuk sertifikasi elektronik. Lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih baik buat masyarakat. That's our goal dalam transformasi. Kenapa? Apa? Nah, kalau masih lama, terima kasih. Tolong diberikan masukan kepada kami, Kanwil dan Kanta, agar ada yang bisa diperbaiki. Tapi semangatnya ke sana. Ya, ibu-ibu ya. Kami senang sekali kalau ada masukan, kritik. Kalau itu membangun, itu memperbaiki sistem, sangat terbuka dan kita duduk bersama, duduk bareng, ya. Kak Kanwil, dengarkan. Kak Kantah, dengarkan. Nah, tinggal begitu kita kan. Tapi ini memang harus kita ikhtiarkan bareng-bareng. Tidak selalu mudah. Sesuatu yang baru tidak selalu langsung nyaman digunakan. Bahkan banyak yang masih mempertanyakan benefitnya apa. Jadi perlu sosialisasi, ini butuh waktu, butuh proses, dan kita harus bareng-bareng. Ajak semua pihak, ajak semua stakeholders, baik kementerian maupun non-kementerian. Terima kasih masukannya. Yang sudah semakin jarang adalah bukan kemampuan berbicara, tapi kemampuan mendengar. Mendengarkan masukan, mendengarkan kritik, mendengarkan aspirasi. Mudah-mudahan kita selalu terbuka pikiran kita untuk mendapatkan masukan dan feedback yang baik. Saya lanjutkan. Redistribusi dan legalisasi tanah ini juga penting. Ada 12,5 juta hektar yang telah kita redistribusi, sudah melampaui target nasional yaitu 9 juta hektar. Ini juga tidak mudah. Redistribusi tanah itu adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan tanah negara untuk kita serahkan kepada masyarakat yang tadi tidak punya tanah, yang marginal, yang miskinnya struktural.
harapannya tanah tersebut digarap, produktif, bisa menghasilkan pendapatan yang layak, bukan dibiarkan lagi begitu saja. Ini yang terus kita lakukan agar masyarakat makin sejahtera tadi. Progres penerbitan, ini ada lagi yang namanya tanah ulayat. Ada yang tahu tanah ulayat? Saya rasa mahasiswa hukum ngerti bahwa ada masyarakat hukum adat yang juga harus kita dengarkan aspirasinya. Belum lama ini di Kota Bandung juga kami menyelenggarakan yang namanya Tanah Ulayat Summit, International Conference on Tanah Ulayat. Kita menghadirkan bukan hanya saudara-saudara kita yang mewakili merepresentasi masyarakat adat dari berbagai daerah di seluruh provinsi Indonesia, tapi juga dari sahabat-sahabat internasional, negara-negara di sekitar kita yang juga punya masalah yang serupa. Intinya adalah bagaimana masyarakat adat juga bisa tetap tenang tinggal di tempatnya tanpa tergusur dari tempat tinggalnya. Gebuk mafia tanah. Ada yang pernah jadi korban mafia tanah? Atau ada yang terlibat? Kalau ada langsung kita geser ke sana. Ya, ini operasi gebuk mafia tanah. Nggak boleh dibiarkan. Per hari ini, di tahun 2024 ini, dengan operasi yang kita jalankan, dari sekian target operasi masih terus berjalan, sudah sekitar 6 triliun rupiah yang berhasil kita selamatkan. Potential loss, kerugian negara maupun kerugian masyarakat. Ini ya, mafia tanah itu memang luar biasa. Mereka itu terstruktur, terkoordinasi, jaringannya ada di mana-mana. Hati-hati, jangan melihat orang, wah ini santun, akademis, intelektual, wow di belakangnya itu operator semua. Belum tentu yang mukanya gahar ngerti, tapi yang itu tadi kelihatannya kayak nggak mungkin, ternyata rupanya di belakangnya itu luar biasa. Betul nggak? Banyak yang jadi korban itu kalangan usia sepuh, yang rentan. Ada yang baru ditinggal suaminya, jadi lagi rentan, kelihatan, oh dia pensiunan, nggak ngurus tanahnya, tiba-tiba muncul sertifikat atas nama orang lain, didatangi aktor seolah-olah benar-benar si ibu itu yang menjual, padahal tidak sama sekali, dibikin aja semua seperti itu. Dan itu luar biasa, menjadi musuh kita semuanya. Jadi kita akan serius dan tegas membasmi gebuk mafia tanah. Sepakat semuanya? Terima kasih, mohon dukungan, mohon doanya. Awal masuk saya diingatkan, hati-hati begini begitu, tapi saya katakan bismillah, niat kita baik, kita ingin menegakkan keadilan dan juga menyelamatkan kerugian, potensi kerugian negara, termasuk masyarakat. Kita tegas saja dan bekerja sama, bersinergi dengan jajaran kepolisian, kejaksaan, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Inilah yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Banyak yang tidak muncul di permukaan, tapi ini yang kita lakukan setiap saat. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, kalau kita bisa meyakinkan tata kelola pertanahan tadi bagus, maka akan memberikan kepastian hukum, memberikan jaminan bagi para investor. Ingat, Jawa Barat adalah provinsi yang besar, penduduknya paling banyak se-Indonesia. Berapa penduduk kita sekarang?
50 juta. Perlu investasi nggak? Untuk pembangunan kita perlu investasi. Nah, orang mau membangun kalau jelas, kalau pasti, kalau nggak ada yang nakut-nakutin. Lah kalau baru mau invest, tanahnya udah diserobot, udah dikuasai mafia tanah, ya lengit, hilang, nggak tahu kemana. Akhirnya kabur, ya kan? Milihnya Vietnam, milihnya Thailand, milihnya Filipina. Rugi banget kita. Ya, ini yang harus kita hadirkan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara urban planning, bicara spatial planning, bicara tata kelola atau kelola tata ruang. Ini tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita tetap memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi, buat hunian masyarakat kita, buat properti, buat sentra-sentra bisnis, buat industri, pabrik-pabrik, buat perkebunan, pertanian. Tapi juga di sisi lain kita tidak boleh mengkonversi semua lahan, termasuk lahan-lahan sawah, secara serampangan. Akhirnya berkuranglah kapasitas kita melakukan produksi pangan. Setuju? Lah kalau nggak ada pangan gimana kita? Akhirnya impor beban lagi. Petani kita nggak sejahtera. Akhirnya kita juga nggak maju-maju begitu. Ini penting sekali untuk menyelaraskan dan melakukan keseimbangan yang harmonis. Saya lanjutkan. Ada juga kepentingan kita untuk menggunakan lahan yang ada, mengoptimalkan bagi carbon trading. Ini kalau tidak familiar dengan carbon trading itu adalah sebuah peluang kita melakukan perdagangan karbon namanya, karena kita semangatnya adalah menuju, ada yang tahu, net zero emission. Ada yang tahu? Ada yang bisa komentar? Apa tuh net zero emission 2060? Semangat kita adalah kita mengurangi emisi karbon, betul? Dari mana emisi karbon itu? Hah? Kendaraan bermotor, dari kebutuhan kita hari-hari ini, betul kan? Ada carbon footprints yang harus kita kurangi. Karbon itu harus kita kurangi agar tidak terjadi efek pemanasan global, dan caranya adalah dengan menangkap karbon itu kembali ke bumi kalau ada tanaman-tanaman, pohon-pohon yang juga punya spesifikasi yang lebih unggul untuk menarik kembali karbon yang ada di udara kita, termasuk ada carbon capture and storage. Nah, ini juga sedang kita berdayakan. Lanjut. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman adik-adik, kita ingin meningkatkan nilai ekonomi dari apa yang kita lakukan itu semua. Ini hanya sebagai gambaran apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN berhasil sampai dengan tahun 2024 ini menghadirkan economic value added lebih dari 7.700 triliun rupiah. Ini kontribusi yang signifikan untuk negara. Dari Februari sampai September ini saja 1.460 triliun rupiah. Jadi kalau Kementerian ATR BPN dikelola dengan bagus, kita cegah segala pelanggaran, kita gebuk mafia tanah, dan sekaligus kita menghadirkan investasi. Inilah economic value added yang bisa kita hadirkan untuk negara, untuk rakyat kita. Ya, sekali lagi mohon dukungan dan mohon doa dari semua. Nah,
kontribusi generasi muda sangat dinantikan. Saya berhenti ngomong ATR BPN, saya ingin bicara kalian tentang masa depan generasi hari ini. Kita harapkan, sangat kita nantikan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita siapkan diri kita. Kali ini adalah jembatan yang kita siapkan kokoh agar bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Oleh karena itu, saya tidak ingin menggurui di sini, saya hanya ingin berpesan sebagai seorang yang lebih dulu lahir, yang lebih dulu menyelami berbagai suka duka kehidupan dalam perjalanan profesi maupun personal. Ada 10C buat para mahasiswa-mahasiswi, tapi juga buat semua lah, buat semua. Yang pertama, courage and confidence. Kita, generasi muda, harus punya keberanian. Keberanian untuk melihat masa depan kita, keberanian untuk keluar dari zona nyaman, keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang memang tidak mudah. Kita harus punya kepercayaan diri, confidence. Itu dibangun dari sekarang. Kalau kita menjadi bangsa yang tidak percaya diri, kita selamanya membiarkan negeri kita dijajah. Bukan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara secara ideologi, secara gagasan dan pemikiran. Jadilah bangsa yang mandiri karena kita adalah bangsa yang percaya diri. Tapi untuk menjadi percaya diri, kita harus mempunyai kapasitas. Bangun kapasitas itu di UNPAD dan dimanapun berada. Karena kapasitas diri menjadi backbone dari confidence and courage yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, atau yang ketiga dan keempat, communication and courtesy. Dalam perjalanan kehidupan kita, apalagi dunia yang semakin egaliter, semakin flat, semakin borderless, diperlukan komunikasi yang menyapa, yang menyentuh langsung isu-isu strategis secara taktis di dalam maupun luar negeri. Jadi jangan kita tidak memiliki skill dalam komunikasi, tapi juga dibarengi dengan courtesy, rasa humble, dan itulah karakter kita. Kita taktis, kita cerdas, tapi kita juga kritis dan juga humble. Itu pasti akan laku di dunia profesi manapun, termasuk di politik. Yang berikutnya adalah critical thinking dan juga creativity. Selalu kita mengatakan cari sesuatu yang baru. Novelty-nya apa?
begitu kan? Kalau di kampus selalu novelty-nya apa? Kebaruannya apa? Yang berbeda apa? Yang menjadi terobosan atau breakthrough apa? Inovasinya di mana? Tanya itu. Kalau nggak ada, berarti kita belum berpikir cukup keras. Kalau hanya itu aja. Kalau hanya mengikuti pattern. Jadi think outside the box untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Dan yang berikutnya adalah competitiveness and collaboration. Kita semua harus membangun daya saing. Kita semua harus membangun daya saing. Ini kalian bersaing nggak di kelas? Bersaing? Nggak bersaing? Tapi jangan lupa berkolaborasi. Bersaing itu yang penting sehat. Nggak usah saling terlalu sering lirik kanan lirik kiri. Bersaing sama diri kita sendiri lebih bagus. I have to be better than myself yesterday. Lebih baik. Jadi nggak usah ngeliat kiri kanan, lihat diri sendiri aja. Itu lebih bagus dan lebih positif. Dan semangat abad 21 adalah kolaborasi, collab. Apa-apa collab kita sekarang. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan dengan kolaborasi kita juga punya collective competitiveness, daya saing yang kolektif sebagai bangsa. Dan yang terakhir, komitmen and konsistensi. Komitmen dibutuhkan untuk memulai sesuatu, tapi untuk membuatnya benar-benar dijalankan tidak hanya butuh langkah pertama, tapi juga langkah-langkah selanjutnya. Konsisten itu tidak mudah, disiplin tidak mudah. Olahraga misalnya, kadangkala kita capek, males, tapi karena harus olahraga ya kita olahraga. Itu yang dibutuhkan untuk menjaga fitness level kita. Menjadi seorang akademisi pasti ada jenuhnya juga baca jurnal, tapi ya harus dilakukan baca jurnal sehingga kita bisa menulis jurnal dan seterusnya ya. Yang terakhir saya ingin menyampaikan, let's build a super team. Super team untuk negara kita, untuk Indonesia. Ya, apapun jurusannya, apapun pilihannya, ada yang suka Marvel, ada yang suka DC, semua orang bisa jadi Superman. Tapi yang kita butuhkan, yang lebih kita butuhkan adalah super team yang berisi sumber daya manusia, the best and brightest talents untuk Indonesia yang kita cintai ini. Dan tentu kita semua berharap bahwa UNPAD will be part of that super team. Saya berharap kita semua menjadi bagian dari itu, super team. Ya. Karena bersama kita kuat, bersatu kita hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sekali lagi UNPAD semakin sukses, semakin maju, dan kalian generasi penerus bangsa bisa semakin berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.